Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul bersilaturahim setelah menunaikan salat zuhur berjamaah. Kita melanjutkan dengan kajian kita, dan kali ini kajian kita berkaitan dengan tarbiyatul aulad fil Islam, pendidikan anak di dalam Islam. Tentu ini menjadi kajian yang berkaitan dengan tanggung jawab kita bagaimana menjadi orang tua yang amanah. Sebab sejatinya menjadi orang tua sama seperti profesi yang lain akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana karyawan akan dihisap atas apa yang diperlakukannya, atas amanah yang dimilikinya. Sebagaimana juga bos akan ditanya atas apa yang dikerjakannya, mahasiswa juga ditanya apa yang akan dikerjakannya, maka orang tua pun akan ditanya akan apa yang dilakukannya kepada anaknya. Ya, kullu nafsin bima kasabat rahinah, tiap-tiap jiwa bertanggung jawab atas apa yang dikerjakannya. Rasulullah juga mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin atau kalian diamanahkan kepadanya. Ikhwatal iman, karena itu di tengah kesibukan kita, maka kita mencoba untuk membahas bagaimana tanggung jawab kita sebagai orang tua atau dalam hal ini kepala keluarga, bagaimana terhadap rumah. Tema kita kali ini berkaitan dengan waktu berkualitas atau quality time. Karena waktu yang singkat, saya menjadikan beberapa sesi. Untuk bagian pertama ini saya beri judul ketika waktu menjadi penghalang. Dalam hal ini keterbatasan kita dalam berinteraksi dengan anak-anak, dalam istri kita, itu harus disiasati agar jangan sampai kita menjadi pribadi yang menyesal ketika seiring berjalannya waktu kita tak mampu memberikan hak-hak mereka. Itulah kenapa yang paling tepat untuk kita diskusikan berkaitan dengan tema quality time ini adalah hadis yang sangat populer berkaitan dengan masalah pemanfaatan waktu. Iqtanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wasihataka qabla syaqamik, wa ginaka qabla faqrika, wa faragaka qabla syaglik, wa hayataka qabla mautik. Hadis ini ya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan disahihkan oleh Syekh Albani, berkisah tentang manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Yang paling penting yang mau kita bahas yang poin nomor 4, yaitu faragaka qabla syaglik, masa luangmu sebelum datang masa sibuk. Masa luang di sini dalam konteks pengasuhan tentu ketika berinteraksi bersama keluarga kita. Seringkali kita berinteraksi bersama keluarga namun tak ada bekas yang dibawa, yang ada tertanam di dalam jiwa anak kita. Bahkan menjadi sesuatu yang dianggap biasa saja. Saya ingat seorang ayah yang 2 pekan sekali pulang karena dia kerja di dinas di luar kota. Dia bercerita dengan bangganya, walaupun akhirnya dikomplain juga sama istrinya. Karena dia ketika liburan pulang, dia merasa memiliki quality time dengan anaknya. Anaknya dibawa ya, setelah 2 pekan nggak bertemu, dibawa jalan-jalan, dibawa ke area playground anak ya, Chipmunk yang mahal itu. Kemudian ketika diajak main, anaknya dibiarkan bermain, ayahnya duduk di pojokan sambil main gadget, update status dan sejenisnya. Ya terus sampai 2 jam, anaknya selesai ketawa-ketawa, selesai, kemudian ayahnya pulang. Nah, ayahnya merasa inilah quality time. Padahal kalau ini dilakukan, buat apa kehadiran ayah? Pembantu supir pun sudah bisa mengantarkan. Kalau hanya sampai di tempat bagaimana anak bermain, anak tidak merasa kehadiran ayah saat itu menjadi sesuatu yang bermakna. Maka waktu luang itu terbuang. Tak ada pesan yang dibawa oleh anak ketika berinteraksi dengan ayahnya.
Berkaitan dengan 5 hal ini, Al-Munawi dalam At-Taisir bi Syarih Al-Jami' As-Shaghir mengomentari, dan ini penting buat kita pahami. Walaupun 5 poin ini yang kita bahas poin 4, tapi yang paling penting beliau mengatakan fahadhil khamsatu la ya'rifu qadraha illa ba'da zawaliha. 5 hal ini, dalam hal ini yang poin 4 mau kita bahas, baru betul-betul kita tahu nilainya setelah kelima hal tersebut hilang. Baru kita mengetahui bagaimana nikmatnya berinteraksi sama keluarga setelah kita anak bertambah usianya. Barulah kita menyesal tak pernah memasang popok anak ketika anak sudah besar. Ya, barulah menyesal ketika tak pernah hadir pada saat mendampingi anak proses kelahiran, kita baru menyesal. Ya, saya ingat pengalaman awal-awal menikah dengan istri saya ketika istri saya ingin memberikan pelajaran, ya saya biar bagaimana masih banyak kesalahan dalam mengasuh anak gitu. Jadi istri saya memotivasi agar menjadi seorang ayah yang baik. Jadi saya ingin juga menjadi ayah yang baik. Ketika saya baru punya bayi, kurang lebih umurnya 4 atau 6 bulan saat itu, ya meskipun saya berusaha menjadi ayah yang baik, tapi saya punya kelemahan. Kelemahan saya itu adalah saya paling jijik sama kotoran bayi. Sampai sekarang pun begitu, tapi masih bisa di atas. Dulu tuh paling jijik. Ngelihat sendiri gampang mual muntah. Padahal mungkin bisa jadi bau-baunya baru cuma dibilang pup tuh langsung saya menghindar. Karena nggak tahu, di memori saya tahu jijik dan gampang mual muntah. Sehingga kadang-kadang kalau ketika anak lagi pup, itu istri saya minta, "Bi, gantiin popoknya kamu aja." Begitu simpelnya, kamu aja. Udah saya bilang, "Bi, katanya mau jadi ayah yang baik." Ya, bisa kapan-kapan. Ntar aja udah gede gitu. Istri saya entah suatu hari bagaimana ceritanya, ya tiba-tiba berinisiatif gitu. Pagi-pagi anak habis subuh tidur lagi, saya ngetik, tiba-tiba istri bilang, di rumah nggak ada khodimat, nggak ada pembantu. "Bi, izin ya mau ke warung." Iya. Ketika istri izin, ya saya pikir ke warung biasa, aktivitas biasa. Tiba-tiba anak saya terbangun, yang masih bayi itu. Tiba-tiba ketika saya cek biasa, totonya pup. Sesuatu yang nggak saya duga. Biasanya dia pupnya itu biasanya tadi sebelum ditidurin gitu. Ternyata udah pup. Astagfirullah. Sesuatu yang saya hindari terjadi. Makin kencang nangisnya karena kan dia bangun udah pup, susah tidur lagi. Wah, udah bingung kan. Saya telepon istri, ternyata handphonenya tinggalin di rumah. Saya bilang ini konspirasi Yahudi nih kan gitu. Kesel juga saya bilang. Bagaimana bisa gitu, saya kesel gondok, saya gendong anak sambil saya melihat ke jendela, kok belum pulang juga gitu ya. Meminta tolong tetangga malu, anak tapi makin kenceng nangisnya kan. Akhirnya udahlah bismillah, mungkin itulah saat yang enggak, dalam hati kesel sebenarnya. Kemudian saya bawa ke belakang, ya saya buka pampersnya karena saya mungkin masih amatiran ya buka pampers. Justru ketika pampers dibuka, maaf kotorannya malah tumpah ke tangan saya gitu. Dan itu saya kaget luar biasa, astagfirullahaladzim. Dan ketika saya astagfirullahaladzim naik desibel suara saya naik, anak saya makin kencang nangisnya, merasa dia seperti dimarahi. Maka disitulah saya merasa bersalah sekali dan saya menyesal. Sampai akhirnya saya nggak peduli saat itu benarkan anak saya. Entah gimana, tahu ada keberanian gitu. Saya ambil kotoran itu seperti biasa saja, tapi saya nggak buang ke ini. Saya seperti buang itu ke bagian lubang kamar mandi. Saya siram gitu, dan saya nggak peduli tangan saya kotor saat itu. Saya bersihkan semua, saya rogoh bagian bokongnya, bersihkan. Kemudian saya pasangkan popok semampu saya gitu. Setelah itu saya diamkan tidur dalam keadaan merasa bersalah tapi kesel sama istri yang nggak pulang juga. Ketika istri pulang, saya udah nungguin aja, Allah kemana? Alhamdulillah anak udah tenang. Lama sekali, nggak biasanya istri lama. Makin percaya ini konspirasi kan gitu ya. Ketika istri pulang langsung, mohon maaf ya, saya juga punya kekurangan, saya nggak bisa nahan emosi, saya marah istri saya. "Kamu kemana?" Terus istri saya bilang, "Lah kan udah izin ke warung. Handphone kenapa nggak dibawa?" Saya bilang, "Biasa, lupa kan gitu ya. Tumben kamu bisa handphone kemana-mana bawa gitu." Saya udah kesel aja, dia bilang, "Tahu nggak si Faris tuh, kenapa? Nangis." Ya terus kenapa? Dia pup. Dia BAB gitu ya. Ya terus gimana? Kamu kan tahu, saya bilang. Aku tuh paling jijik. Kamu tinggalin gitu ya. Terus sekarang gimana? Udah tahu beresnya kamu dah? Saya bilang gitu sama istri saya. Kamu tahu beres tuh, udah bersih tuh, anak udah tidur tuh, kamu tahu enak. Yang istri saya senyum terus menepuk pundak saya sambil meluk gitu, bilang, "Alhamdulillah Abi bisa." Dalam bahasa saya,
apaan bisa gimana, kamu tuh ngerjain saya. Terus istri saya bilang gini, Abi boleh marah sama Umi sekarang, tapi ntar ketika anak sudah dewasa, anak sudah gede, Abi akan merindukan situasi seperti ini. Abi akan justru menjadi orang tua yang merasa bersyukur, tidak terlewat satu momen pun minimal kalau ditanya dalam sejarah kehidupan anak. Dulu Abi pernah ngerasain papaku? Nggak pernah, walaupun sekali. Dulu saya berpikir itu kalimat bualan dari istri saya, yang saya pikir ngapain sih, cuma menghibur doang, kesel saya. Seiring perjalanan waktu ketika anak saya sekarang sudah TK, SD, ya baru saya menyadari kalimat itu, kalimat yang saya berpikir ini kalimat yang nggak bohong dari istri saya. Mungkin kalau nggak mengalami peristiwa itu, saya salah satu orang tua, ayah yang menyesal. Di mana saya berkoar-koar tentang ilmu parenting, tapi justru ada cacat dari sisi sejarah hidup. Ketika anak saya nggak pernah dipasangkan popok. Maka saya bersyukur, dan setiap saya mengenal momen itu saya tersenyum, dan saya selalu bilang istri saya terima kasih. Artinya memang ada waktu yang kadang-kadang kita harus perhatikan, tidak bisa berulang. Itulah kenapa Ibnu Abbas ya dalam menyampaikan sebuah hadis yang memberitahu kita bahwa seringkali manusia tertipu akan nikmatani maghbunun fihi makatsirun minan nas as-sihat wal faragh. Dua kenikmatan yang banyak manusia tertipu padanya, yaitu adalah kesehatan dan yang berikutnya adalah waktu luang. Itulah kenapa ketika berinteraksi sama anak, salah satu tugasnya atau berinteraksi sama keluarga, bagaimana menjadikan pertemuan itu punya makna. Ya, quality time itu adalah memberi makna atas waktu meskipun singkat. Itulah bukan sekedar berapa banyak yang kita habiskan, tapi apa yang kita berikan di saat waktu-waktu tersebut. Seringkali kita bersama anak namun tidak berkualitas. Disinilah kenapa kecerdasan kita untuk bisa memerlukan waktu luang bersama anak dan mengisinya dengan sesuatu yang baik. Nah, apa saja yang bisa kita berikan? Ada 5 waktu reguler yang saya yakin biasanya para ayah ya atau para suami biasanya memanfaatkan waktu tersebut. Yang pertama adalah waktu pagi. Pagi yang gembira adalah salah satu upaya kita mengisi waktu yang terbatas ketika bersama anak. Tugas ayah salah satunya adalah bagaimana membangunkan anak di pagi hari. Penelitian di Mesir dikatakan anak yang pagi hari dibangunkan oleh ayahnya lebih berprestasi dibandingkan jika dibangunkan ibunya. Maka tugas pertama seorang ayah adalah membangunkan anak pagi hari, sebab anak butuh butuh proyeksi tokoh. Anak ketika melihat siapa yang membangunkannya, dia ingin proyeksi tokohnya, dia akan berpikir seperti itu. Sebagaimana kita tahu Ibnu Abbas begitu gembiranya setiap dia tidur, yang membangunkan adalah Rasulullah SAW, karena dia tidur tak jauh dari kamar Rasulullah SAW. Dan disitulah dia mendapatkan bagaimana inspirasi. Jika membangunkan adalah tokohnya seperti itu, dia ingin seperti itu. Maka seorang ayah membangunkan anaknya, memberi inspirasi. Sesibuk apapun ayahnya, memberi inspirasi bahwa justru anak harus seperti ayahnya yang dunianya kompetitif, siap bersaing, ya bekerja dan sebagainya. Ada motivasi. Kalau yang membangunkan adalah ibu, meskipun ibu bekerja, tapi anak tahu dunia ibu nggak jauh dari sumur, kasur, dapur, Carrefour, kan gitu. Itu dunia ibu. Jadi dunia ayah memang seperti itu. Maka tugasnya bangun pagi. Yang kedua, bukan hanya sekedar membangunkan pagi, tapi juga memberi makna di pagi hari. Sebab kadang pagi itu menjadikan sesuatu yang tidak berkualitas ketika anak merasa justru pagi itu mendapatkan ayah yang timer. Mengingatkan waktu, ingat tugas udah belum, PR udah belum. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana Rasulullah mengisi waktu di pagi hari, dan itu contohkan kepada para sahabat, ada hadis yang disampaikan Imam Muslim, dan ini jadi pelajaran buat kita. An Samurah ibni Jundabin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla subha aqbala alaihim biwajhihi faqala hal ra'a ahadum minkumul barihatur ru'ya. Dari Samurah bin Jundub ya berkata, apabila Nabi selesai sholat subuh, dan ini kebiasaan Rasul setiap hari, beliau menghadap mukanya kepada para jamaah dan tidak bertanya, udah pada sholat belum, PR udah belum, tidak. Pertanyaannya adalah hal ra'a ahadum minkumul barihatur ru'ya. Siapa di antara kalian yang mimpi indah semalam? Ternyata ada makna yang di Rasulullah sampaikan ketika pagi bertanya tentang mimpi, sebab dari mimpi yang ditanya kepada para sahabat, Rasul memberi motivasi celah mimpi tersebut. Rasulullah adalah sebaik-baik pentakwil mimpi.
Sehingga disebutkan ada sahabat yang bercerita, "Ya Rasulullah, aku melihat di dalam mimpiku langit terbelah dan aku naik ke atasnya." Apa kata Rasulullah ketika sahabat ini menceritakan mimpinya? "Kelak engkau ya Ibnu Abbas," kebetulan Ibnu Abbas yang bercerita, "akan dimuliakan oleh seluruh penduduk dunia, bahkan oleh seluruh penduduk langit." Hati siapa yang tidak merasa gembira ketika diberikan kalimat positif di pagi hari? Bahkan jika itu pun mimpi buruk, perhatikan bagaimana Rasulullah memberi motivasi. Dikisahkan oleh Ibnu Umar ketika suatu malam dia bermimpi, dia ditarik dua sosok malaikat, diajak keliling neraka. Dia merasakan ketakutan, dia cemas melihat api yang begitu berkobar, dan dia bangun ketika di dalam mimpi tersebut dia ditarik malaikat tersebut dan dia pun terbangun. Dia malu akan hal ini, maka dia hanya bercerita tentang mimpi tersebut kepada Hafsah. Ya, Hafsah ini tak lain adalah saudara kandungnya, dan Hafsah adalah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Hafsah bercerita ini kepada Rasulullah, apa kata Rasulullah? "Ni'ma abdu Ibnu Umar idza kana salatul lail." Sebaik-baiknya hamba adalah Ibnu Umar seandainya dia rajin sholat malam. Betapa Ibnu Umar termotivasi dari mimpi buruknya, kalimat yang muncul kalimat positif. Sehingga disebutkan dalam riwayat Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam sampai dia wafat. Motivasi yang muncul. Pelajaran yang penting di pagi hari jika bersama anak, hindarkan kalimat timer yang menunjukkan kita orang tua timer. PR udah belum, makan udah belum, ini udah belum. Yang paling utama memberi motivasi dengan bertanya mimpi. Dan kaidah mimpi ini jelaskan oleh Muhammad bin Sirin bahwa jika seorang yang tidak memiliki kemampuan mentakwil mimpi, karena tidak memang semua orang punya mampu mentakwil mimpi, maka salah satu kaidahnya adalah wajib berkata-kata yang positif atas mimpi yang didengarnya. Sebab mimpi itu seperti burung yang terbang melintas di udara. Jika dijatuhkan ke bawahnya lantai, maka dijatuh ke lantai. Jika dijatuhkan di bawahnya air, maka dijatuh ke air. Maka bagi kita yang tidak punya kemampuan mentakwil mimpi, salah satunya adalah adabnya, jika anak kita bercerita tentang mimpinya, maka kita wajib berkata positif, meskipun mungkin terdengar mimpinya negatif. Jadi jangan sampai ketika anak bercerita, "Mimpi apa nak semalam?" "Aku mimpi dikejar-kejar anjing ya." Jangan dijawab, "Oh sebentar lagi kamu mati nak." Wah, tulang kamu habis digigit, tobat nak, istighfar. Ya, anak makin mengkerut. Hatinya justru kita mengatakan, "Subhanallah, semoga kamu menjadi salah satu makhluk yang dicintai oleh seluruh penduduk dunia. Anjing saja yang hina mencintai kamu, apalagi yang mulia." Kan gitu ya. Mungkin betapa, kenapa kalau ditanya? Karena emang nggak tahu takwilnya. Karena nggak tahu takwil, lebih baik berkata positif. Meskipun dia bilang gigiku copot, kita baca buku primbon, kita bilang mati kamu dikit lagi. Jangan begitu, justru kita bilang itu tanda kamu sebentar lagi dewasa ya nak, matang pikiranmu. Jadi selalu ada kalimat. Atau kalau tak mampu menjawabnya, mendingan diam. Inti dari kalimat, dari pesan kita di waktu pagi bersama anak, maka jangan sampai pertemuan hanya 5 atau 10 menit bersama anak tidak ada kesan. Tetapi justru anak tidak merasakan kesan yang luar biasa. Intinya adalah manfaatkan pagi itu menjadi ayah motivator atau suami motivator, baik kepada istrinya maupun kepada anaknya, itu dimanfaatkan. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah ya menjadikan penyapaan kepada anak menjadi rutinitas di siang hari. Ya, anak butuh disapa dan Rasulullah selalu memulai menyapa anak, dan inilah kaidahnya bahwa meskipun dia sudah seorang nabi, tokoh bukan berarti alergi untuk menyapa anak duluan. Karena orang tua menyapa anaknya menunjukkan kepedulian dan kasih sayang. Jangan merasa bahwa ntar aja tunggu telepon, dia yang butuh. Ya ntar paling kalau udah, jangan. Rasul, kalau kita yang mendapatkan pahala, perhatikan hadis yang disampaikan oleh Imam Muslim nomor 2168, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala gilmanin fasallama alaihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bertemu dengan anak kecil, lalu beliau yang mengucapkan salam kepada mereka. Hikmahnya adalah orang tua yang mampu melawan egonya untuk menyapa anak duluan, ini mengikat hati anak justru di saat anak mungkin ada figur lain yang ada di luar. Itulah kenapa dengan teknologi yang kita miliki, adanya handphone, ada gadget, maka jadikan waktu siang, dan menurut pakar pengasuhan dari Amerika, Gregory Slayton, justru waktu siang itu waktu transisi yang tepat untuk kita menyapa anak.
Sebab peralihan dari misalnya zuhur ke asar itu waktu yang tepat untuk anak rileks, dan ketika kita menyapanya merasa lebih tentram dia batinnya dan merasa lebih nyaman. Maka jangan malu untuk menyapa anak di siang hari. Apa yang kita sapa? Apa yang kita sapa anak? Apa yang seharusnya kita sapa kepada anak kalau kita berinteraksi pada anak? Apakah lagi-lagi nanya PR? Apakah nanya sholat? Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW disampaikan juga dalam hadis yang lain, ketika Rasulullah menyapa seorang anak bernama Abu Umair yang tak lain adalah sepupunya dari Anas bin Malik. Abu Umair ini punya burung pipit yang bernama Nughair. Maka Rasulullah SAW ketika bertemu dengan Abu Umair, yang Rasulullah lakukan apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, ya, apa kabar burung pipitmu Nughair? Yang menarik yang dilakukan Rasulullah mungkin tak kita pahami, ternyata pada saat dia bertemu dengan anak kecil, Rasulullah tidak menyapa tugasnya anak, tapi menyapa hobinya anak. Anak yang disapa hobinya, pasti dia akan tertarik untuk bercerita. Dia tahu, ayahku tahu aja kalau aku senang futsal. Maka jangan nanya pertama kali, nak gimana PR bukan? Nak tadi futsalnya menang apa enggak? Maka dia akan bercerita, menang ya. Tadi aku hampir nyetak 5 gol, cuman gawangnya dipindahin sama teman. Dia akan berteriak, bercerita. Kalau ternyata temennya, anak kita hobi banget lagi main boneka, memandikan boneka, Frozen sebagainya, tadi bonekanya udah dimandikan belum? Dia akan bercerita. Maka siang hari kalau bersapa, menyapa seorang anak, maka jangan hindari. Bukan berarti nggak boleh nanya sholat, karena Rasulullah kalau kita lihat, menyapa anak kecil itu nggak langsung menanyakan sholatnya, makannya, PR-nya, tidak. Tapi dia membuka pintu masuk supaya anak menerima dengan cara apa? Nanya hobinya dulu. Siapapun suka ditanya hobinya, bukan hanya anak kecil, istri kita. Kalau dia punya hobi, kita tahu hobinya belanja, kartu kreditnya udah habis berapa, Mak? Gitu ya. Oh, sedikit amat, kan batasnya 80 juta, masa kamu habisin aja gitu ya. Paling habis ini kamu lihat berita aku bunuh diri gitu, enggak ya? Enggak ya, maksudnya. Disinilah kita pentingnya orang akan semangat bercerita jika hobi yang ditanya. Maka seringkali waktu itu tidak berkualitas karena menyapanya untuk hal-hal yang sifatnya basa-basi yang tidak sesuai dengan perasaan atau kesenangan. Maka pandai-pandailah mengetahui kesenangan anak atau istri kita. Jadi jika tahu istri kita senang banget, tanya, pasti dia akan senang bercerita. Ya, jika kita tahu anak kita senang banget tentang ini, tanya. Dia akan bercerita, dan itu dilakukan Rasulullah SAW. Jadi siang hari manfaatkan waktu dengan teknologi kita yang sekarang ada. Ya kalau Rasulullah dulu langsung menyapa anak kecil. Kalau sekarang karena anaknya kita ada di rumah, lebih baik kita menyapa dalam keadaan di telepon. Kalau anaknya belum bisa bicara, mungkin kita menyapa dulu istri kita. Itu sebagai hak di dalam rumah. Yang ketiga, waktu yang terbatas, saya percepat, menjadikan malam penuh makna. Di mana salah satunya menjadikan aktivitas sebelum tidur menjadi aktivitas untuk menanamkan nilai. Yang harus kita catat penting bagi kita yang memiliki anak di bawah umur 10 tahun, anak di bawah 10 tahun tidak boleh tidur tanpa pendampingan. Maksudnya apa? Maksudnya setiap anak sebelum tidur harus diseleksi dulu pengalaman harian. Sebab kita tidak tahu apakah dia mendapatkan informasi yang buruk dari sinetron, film, atau temannya. Maka malam hari disebut waktu jurnal, di mana anak bercerita dulu tentang pengalamannya hari itu. Jika pengalaman yang baik, kita record, kita katakan subhanallah, jadi hari ini kamu menolong temanmu yang nama Irfan. Ayah bangga sekali. Dia tahu bahwa dia diapresiasi. Kalau dia bercerita, tadi aku pukul temanku Nisa. Kita tidak salahkan ini, karena dia memang tidak punya untuk menseleksi pengalaman. Orang tua yang membiarkan anaknya tidur tanpa pendampingan, maka anak mencampur adukan pengalaman, bisa jadi hal yang buruk. Insting dia untuk membela diri saat diperlakukan zalim atau temannya dipukul temannya. Ketika kita tidak mengatakan, nak, kawanmu itu bukan untuk dipukul. Kalau kamu marah, ucapkan, jangan memukul. Kalau kamu memukul, pukullah orang-orang jahat, orang-orang zalim. Itu kalimat yang harus kita luruskan. Atau misalnya kita menitipkan anak ke pembantu atau misalnya ke eyangnya.
ada kalanya eyangnya itu saking sayangnya melanggar aturan yang kita buat. Misalnya kita tidak sepakat dengan makanan instan atau mie instan. Dan anak kita dalam keadaan sakit, eyangnya kadang nggak tega untuk menolak. Maka ketika tiba-tiba anak kita cerita, tadi aku dibikinin ini dong, mie instan sama eyang. Maka kita bilang, ayah ya tanggung jawab sama kesehatan kamu. Ya, jadi kamu harus tahu bahwa ayah yang bertanggung jawab sama kesehatan kamu, eyang saking sayangnya tapi nggak tahu. Kalau kata dokter kamu nggak boleh makan itu, lain kali jangan lakukan. Nah, permasalahan orang tua di perkotaan adalah orang tua yang udah saking sibuknya bekerja, membiarkan anak setiap malam tidur membawa memori yang bercampur antara positif dan negatif. Hari ini dia dengar kalimat ngaco dari temannya, direkam di otaknya. Hari ini dia, karena kita nggak ada proses namanya sharing evaluasi atau jurnal harian. Maka pertama, sebagaimana contoh Rasulullah SAW, bagaimana Rasulullah kepada Aisyah, ya istrinya yang masih belia, Rasulullah meluangkan waktu untuk berbagi cerita harian. Ya, dan Rasulullah mendengarkan bahkan menyimpulkan hal-hal yang bagus dari cerita yang disampaikan oleh Aisyah. Dan hadis ini panjang sekali, bisa ada kita dapati dalam kitab Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Ya, kisah Ummu Zahra dan Abu Zahra. Ya, ada 11 wanita yang dikisahkan oleh Aisyah, dan Aisyah bercerita luar biasa kepada Rasulullah. Dari sini kita tahu bahwa kalau ada pengalaman baik, kuatkan. Ya, kalau buruk, kita segera delete. Ya, anak saya misalnya cerita, Bi, tadi aku nraktir temanku beli bakso tadi di depan rumah. Alhamdulillah. Iya, aku ambil uangnya di dompet Abi gitu. Nah, baru saya bilang astagfirullah. Ya, ada hal yang baik yang kita kuatkan, yang buruk kita bilang kalau mau jangan sembarang ambil, izin dulu. Pantas Abilal cari-cari nggak ada tadi kan gitu ya. Yang berikutnya, jangan abaikan untuk menutup malam dengan tauhid. Kenapa demikian? Dan ini sangat menarik karena dalam hadis yang dalam kitab As-Silsilah Ahadits As-Shahihah yang ditulis oleh Syekh Albani, jelaskan sebuah hadis yang sahih, an-naum akhul maut, tidur itu saudaranya kematian. Dikomentari dalam syarahnya bahwa karena tidur adalah saudara kematian, maka siapa yang mengakhiri kehidupannya, mengakhiri tidurnya dengan hal yang baik, maka ibarat gladi resik bagi kematiannya. Barang siapa yang ingin husnul khotimah, jangan sepelekan untuk mengakhiri malamnya dengan hal yang baik. Ini makna dari an-naum akhul maut. Kita ingin husnul khotimah, sementara kita tahu tidur itu saudara kematian. Maka belajarlah untuk setiap malam seolah-olah kita mau mati dan harus ditutup dengan yang baik. Jadi jangan justru sebelum tidur membiasakan anak untuk lagu-lagu yang jahil. Karena kalau tiba itu sebenarnya kita sedang gladi resik hal-hal yang negatif. Itulah kenapa contohkan anak, ya nak, sebelum tidur baca syahadat dulu, walaupun gak ada sunnahnya. Tapi kita berharap mengucap syahadat ini adalah kalau dalam keadaan kita dimatikan, ya dalam keadaan tidur, kita dalam keadaan menutup kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah. Atau kalau enggak kita baca doa ya atau sebelum tidur. Ini hal yang penting yang bisa kita lakukan agar malam hari itu menjadi efektif. Dan ini harus tugas bersama. Jika ayahnya tak mampu, permasalahan ayahnya tak mampu karena pulang kerja sampai lembur, maka wajib istri melakukan peran ini. Kalau tidak ada, ini yang berat. Ini yang membuat anak gampang sekali meniru perilaku di TV karena nggak ada tugas yang menseleksi malam hari. Bagaimana jika ayah terlambat pulang sementara anak sudah kadung misalnya nonton televisi atau anak udah kadung tidur, maaf. Maka ayah jangan sepelekan untuk mencium kening anak dan membisikkan kalimat positif yang kita niatkan untuk masuk ke dalam memori alam bawah sadar dia. Maafin ayah ya nak, telat. Semoga kamu jadi anak soleh ya nak, rajin ibadahnya. Bangun pagi insya Allah kamu lebih pagi. Jadi ini salah satu yang kita lakukan kepada anak kita di malam hari ketika dia sudah tertidur. Yang keempat, jangan sepelekan untuk meluangkan waktu saat naik kendaraan. Seringkali bersama anak tapi nggak efektif. Naik kendaraan bareng sering, nganter anak ke sekolah atau jalan-jalan sekedar ke warung. Padahal Rasulullah dalam banyak hadis, dalam hal ini adalah bagaimana Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, dalam hadis riwayat lain misalnya kepada Mu'az bin Jabal, ketika Rasulullah membonceng para sahabat selalu memanfaatkan waktu untuk memberi nilai, memberi nasihat. Nah ini hadisnya panjang sampai Rasulullah menasihatinya, ihfazillah ya fazka, ihfazillah tajidhu
tujahak. Ya, jadi Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas. Dalam hadis lain juga kepada Ibnu Umar atau ada juga kepada Muaz bin Jabal. Kenapa demikian? Ini yang harus kita pahami. Saat naik kendaraan, umumnya hati anak lagi happy. Lagi gembira karena diajak jalan-jalan. Lagi happy, maka secara konsep otak, limbiknya terbuka sehingga dia mudah menerima informasi, masukan. Bayangin anak lagi kesel dinasehatin, biasanya nggak nyambung ke otaknya, nggak masuk ke otaknya. Ya, menasehati anak lagi kesel itu sama seperti memasukkan air ke botol yang bergoyang. Ya tumpah, ya cipratan di mana-mana. Tapi kalau hati gembira tuh seperti memasukkan air yang botolnya justru terbuka lebar, kita masukin air aja. Jadi gampang sekali masuknya. Berikutnya banyak momen selama perjalanan, ini penting. Selama perjalanan bisa kita jadikan nilai itu. Nah, lihat ya Allah, nah itu ada pengemis. Mudah-mudahan kamu jangan seperti itu ya, nak. Kamu yang bantu itu. Masuk ke dalam otaknya si anak. Ya, dan anak lebih mudah menyerap nasihat jika mendengar sesuatu sambil melihat mengalaminya. Saya pernah nggak sengaja misalnya ketika bawa anak saya antar setiap pagi ke sekolah. Karena rumah saya di Bambu Apus, Taman Mini, sekolah anak saya TK di Cibinong. Ya, jadi sekitar ya 45 kilo lah, 40 kilo. Tapi karena Jakarta pagi hari justru saya melawan arus, jadi sama saja seperti dari sini ke Mampang, dari rumah saya ke Mampang, ke Buncit. Bahkan lebih lama kemari kalau lewat Jor. Jadi menurut saya ya bukan masalah waktu lagi, bukan masalah jarak, tapi masalah waktu. Alhamdulillah meskipun jaraknya secara ini jauh, tapi secara waktu hanya 40 menit. Ya, sementara pengalaman saya kalau pagi itu dari rumah saya ke Buncit itu bisa sampai 1 jam. Ya, secara jarak dekat, tapi secara waktu jauh. Nah, setiap ada momen saya selalu memanfaatkan itu. Misalnya ada pengalaman yang anak saya ternyata nggak lupa. Misalnya ketika saya lihat ada pengemis, saya bilang, ya Allah, nak, kamu tahu nggak kenapa itu jadi itu nenek pengemis? Nggak tahu, Bi. Mungkin karena dulu dia nggak sempat sekolah sehingga nggak ada ilmunya, sehingga dia nggak bisa menjalani kehidupan dengan baik seperti itu. Sehingga sampai anak saya itu ketika dia malas sama mereka ngingetin, nanti jadi nenek pengemis loh. Di antara mereka, jadi mereka bilang, ya aku sekolah. Ada kalimat itu yang mereka rekam, kalimat itu mereka, kenapa? Sangat mudah sekali. Ya, jangan sepelekan untuk di sepanjang perjalanan untuk banyak nilai. Ya saya kalau misalnya naik motor, kadang bawa anak saya yang SMP ya ke lewat Kuningan, lewat gedung KPK, itu saya bilang ini gedung dakwah, saya bilang. Kok gedung dakwah, Bi? Ya, ini banyak perempuan mendadak pakai jilbab setelah masuk ini kan, saya bilang. Saya bilang masuk MUI aja nggak bisa, saya bilang membuat wanita berjilbab, tapi ketua KPK insya Allah bisa. Jadi saya bilang begitu aja, anak saya langsung bilang ya gitu. Jadi banyak hal yang nilai yang bisa kita lakukan. Yang paling penting adalah hindarkan segala jenis penghalang dialog selama perjalanan. Nah, ini penting nih, kadang bapak udah jarang sama anak, lagi sama anak ada radio, main gadget, aduh ini yang menghilang. Saya selalu bilang jangan pernah nyetel radio atau apalagi TV di dalam TV. Kalau kita mobil kita ada TV-nya atau CD player dan sebagainya. Ngobrol lah sama anak. Manfaat waktu seperti ada rundown. Saya misalnya 40 menit itu saya bagi. Waktu pertama biasanya saya nanya dulu mimpi dia, pengalaman semalam apa, kemarin apa. Yang kedua biasanya saya bikin cerita bersambung selama di mobil. Ya, cerita tentang Nabi Muhammad, bikin mereka penasaran. Habis itu besok lagi ya, sama yang kedua berikutnya ketiga, one day one ayah, 1 hari 1 ayat. Jadi mereka store 1 hari 1 ayat yang meskipun simple, ya walaupun anak saya awalnya bilang, gampang amat gitu ya. Karena ayat yang dibaca pertamanya surat Al-Fajr, wal fajr. Wal fajr, udah gitu doang ya. Tapi dia belum tahu pas sudah hari ke-10, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fakramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Panjang amat ya dia. Ya, yang penting 1 hari 1 ayat. Ya, ini penting. Jadi yang penting anak. Jadi sepanjang perjalanan lagi naik kendaraan jangan sampai lupa. Yang terakhir ini sering kita lakukan tapi menjadi momentum hilang, yaitu saat makan bareng. Saat makan bersama inilah nilai yang harus kita tanamkan, dan perlu saya sampaikan makan bersama ini indikasi keluarga yang harmonis dan barokah.
Sebab ciri keluarga berkah masih ada kesempatan makan bersama. Rasulullah mengingatkan tentang makan bareng ini bukan hanya dalam keluarga, dalam aspek banyak pun diingatkan. Mencari barokah itu dengan makan bersama. Dalam hadis riwayat Abu Daud, misalnya Rasulullah pasca perang, para sahabat makan sendiri-sendiri. Maka Rasul mengatakan, fajtami'u ala tu'amikum wadhkuru smallahi alaikum yubarak lakum fih. Ya berkumpullah bersama-samalah kalian saat makan, sebutlah nama Allah di dalamnya, niscaya kalian diberkahi. Jadi makan bareng itu jangan sepelekan. Apa yang disebut makan bersama? Imam An-Nawawi mendefinisikannya dua. Pertama, makan bersama itu adalah membagi lauk dari piring besar ke piring kecil bersama-sama. Atau yang kedua disebut makan bersama adalah lauknya berbeda karena mungkin kita berbeda seleranya, tapi saling mencicipi. Ini disebut dengan makan bersama. Jadi kalau kita lagi jalan makan di restoran, mesen satu nasi goreng, satu mie ayam, jangan sepelekan untuk cicipin lauk dari anak atau dari istri. Cicipin doang, jangan semua dihabisin ya. Ya, ini kadang kita cicipinnya kebablasan ya. Penting cuman sekadar kerupuknya doang. Kerupuknya coba, ini sebut makan bersama dan mengundang keberkahan. Bahkan hanya air putih pun Rasulullah mencontohkan tidak menghabiskan. Ketika dia meminum air dari gelasnya, disisakan untuk Aisyah minum, atau kebalikannya, sisakan untuk wahai Aisyah. Ternyata mencicipi apa bekas atau sisa dari pasangan atau anak kita, itu barokah, itu yang disebut dengan mengundang waktu yang berkualitas. Jadi jangan sepelekan ketika makan bersama, lagi di restoran, kita ajak mau wisata kuliner, menunya berbeda, kita cicipi sedikit, cobain kerupuk. Dan dia pun boleh mencicipi, coba Demi, pedesan nggak? Gitu. Jadi boleh saja. Ini harus kita lakukan. Nah, saat makan bersama Rasulullah juga mencontohkan dalam hadis ini menasihati seorang anak. Ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Ini dijelaskan tentang seorang anak Umar bin Abi Salamah yang pada saat dia makan digeratakan istilah kita. Kemudian Rasulullah menegurnya, ya gulam samillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik. Artinya jangan justru saat makan jangan justru diam. Sunnahnya ngobrol. Tentu saat lagi selesai kunyahan. Ya, jangan sampai pas kunyah kok enggak mental ayamnya ya. Jadi jelas setelah dikunyah kita langsung nanya. Disinilah waktu yang berkualitas untuk sharing. Saya selalu katakan, kadang-kadang Allah ciptakan waktu berkualitas tapi nggak kita manfaatkan. Kapan saja itu? Buktinya nanti saat Ramadan. Saya ingatkan kalau Ramadan itu ada waktu yang dipaksa kita untuk makan bareng, itu minimal waktu sahur bersama keluarga. Nah seringkali ini menjadi yang tidak bernilai. Kenapa? Udah jarang makan bareng, ketika makan bareng, makannya bareng tapi nonton TV. Rusak lagi, dan nonton TV nggak mau bernilai. Tayangan TV membuat apa? Kita membuat justru rusak hakikat dari sahur yang justru zikrullah, istighfar, justru diajak oleh TV untuk banyak tertawa. Ini yang rusak. Maka saya sarankan 30 hari waktu sahur itu matikan TV 5 menit. Kita berganti cerita, kisah sahabat 5 menit berkisah. Jadi ambil 30 sampel, 30 sahabat. Hari ini cerita Khalid, besok cerita Ali, besok cerita Utsman. Bergantian, bayangkan 5 menit kita cerita di depan keluarga kita saat sahur. Masa tidak ada satupun nilai-nilai yang nyantol ke kepala si anak. Ditambah lagi kalau berbuka. Dimana berbuka kalau kita nggak sempat, istri kita yang bercerita di depan anak kita. Inilah yang disebut quality time. Waktu makan bernilai, sehingga nanti ketika dewasa mereka akan menyatakan, ayahku setiap di meja makan bicara begini, bernilai. Ini disebut dengan mensiasati waktu. Yang jadi masalah, kadang kita 5 waktu ini sering kita alami. Pagi bersama anak, siang sering nelpon anak, malam sering mendampingi tidur anak, sering ngantar motor atau sering makan bareng, tapi tak ada satupun nilai yang memberikan perbedaan seorang ayah yang bertanggung jawab mendidik, mana yang tidak. Nah inilah sebagai uraian kita tentang bagaimana mensiasati waktu kita yang berkualitas bersama anak-anak dan khususnya kepada keluarga kita. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah pada Ustaz Fitri. Fadhal dari teman-teman ada yang ingin bertanya mempertajam pembahasan pada siang hari ini. Dari ibu-ibunya, dari bapak-bapak dan calon bapak-bapak, yang pengen besok nikah. Ada yang mau besok nikah soalnya. Nah, subhanallah. Persiapan hari ini. Subhanallah. Barakallah.
Tep, ada yang ingin bertanya? Nggak ada, nggak apa-apa. Saya ada acara lagi. Kalau Anda ingin coba nanya, Ustaz. Kalau tadi kan persoalan malam ya, bicara dengan anak untuk jurnal tuh supaya anak. Nah ini lihatnya supaya ngobrol dengan anak dan anak cerita tentang jurnal kesehariannya itu seperti apa? Iya. Kiat pertama, kalau kita ingin menjadikan anak bercerita, jangan sepelekan kita yang bercerita lebih dahulu. Prinsip anak bercerita adalah prinsip kita belajar untuk bercerita tentang pengalaman harian kita. Kalau kita selalu banyak bertanya, ini kayak KPK sama koruptor. Apa pengalamanmu? Apa yang terjadi semalam? Bukan begitu. Dalam teknik pengasuhan namanya self-disclosure. Maaf, self-disclosure itu adalah terbiasa membuka diri. Nah, tadi di kantor masa ayah ketemu sama misalnya ada orang dari Eropa gitu, tinggi sekali. Nah, jadi simple. Tadi di jalan masa ada kecelakaan. Jadi bercerita sesuatu yang kita alami sehingga anak pun terbiasa bercerita. Orang tua yang malas menceritakan pengalaman hariannya, maka membuat anak pun ketika remaja tertutup perasaannya atau terjadi barrier untuk bercerita. Jadi biasakan budaya bercerita pengalaman harian itu dilakukan bukan hanya pada anak, sama kepada istri. Tadi di kantor aku ada dapat materi kajian ini loh. Tapi ustadznya ceramahnya ngomongnya lama banget kan gitu. Mana perut lapar lagi nggak dapat gitu misalnya. Misalnya panitia nggak nyediain makan misalnya gitu. Jadi boleh aja ceritain itu, curhat seperti itu. Artinya banyak hal boleh kita ceritakan. Jadi teknik pertama adalah terbiasa untuk. Yang kedua, ketika anak bercerita, maka jangan langsung keluar nasihat. Karena seringkali anak lagi sedang-sedang bercerita langsung keluar ayat. Ini nggak pas. Jadi biasakan menjadi pendengar yang baik. Pendengar yang cukup dengan kalimat ya Allah gitu ya. Itu seperti cicak gitu ya. Jadi itu bisa kita praktekkan kepada anak kita. Jadi biasakan jadi anak merasa iya bi soalnya gini bi ini nih. Setelah dia puas baru kita bisa nasihati apa yang sebaiknya dilakukan ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf saya nggak ada waktu lagi. Ada acara lagi jam 1:30 ya. Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jazakallah Ustaz Fitri ya.